Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nora Aida Esti dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1M021017. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Ada poin-poin penting yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan pendidikan. Yang kedua, hakikat manusia. Yang ketiga, hakikat pendidikan. Dan hubungan hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Kajian filosofis tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan pembahasan tentang makna hakikat. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Urusan utama pendidikan adalah manusia. Pengertian pendidikan banyak dikemukakan oleh para ahli pendidikan dan filsafat dari berbagai aliran. Di samping itu, pengertian pendidikan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan melaksanakan pendidikan di Indonesia. Untuk melaksanakan pendidikan secara baik, perlu dipahami pendidikan sebagai sistem dengan unsur-unsurnya yang harus diperhatikan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah tujuan, peserta didik, isi dan materi pendidikan, metode dan alat pendidikan, serta lingkungan yang mempengaruhi suasana pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik yang ingin mencapai tujuan pendidikan. Poin yang kedua yaitu kita akan membahas apa itu hakikat manusia. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Yang kedua, sifat dan hakikat manusia. Yang ketiga, pandangan Islam tentang hakikat manusia. Yang keempat, dimensi hakikat manusia. Dan yang kelima, pengembangan dimensi hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologi adalah realitas. Manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu atau temporer atau kondisi labil. Yang pertama, hakikat manusia. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat manusia. Berdasarkan beberapa pandangan, yaitu pandangan yang pertama, pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud. Secara hakiki, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting. Yang kedua, ego membuat keputusan yang rasional. Yang ketiga, superego adalah badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang diakui oleh masyarakat. Yang kedua, pandangan humanistik. Menurut Roger Hansen, Adler, dan Martin Buber, human berarti manusia, yaitu memahami secara hakiki keberadaan manusia dan dari manusia berdasarkan rasio atau pemikiran manusia. Yang ketiga, dari pandangan behavioristik. Pelopor aliran behavioristik antara lain Skinner, Thorndike, Waston, Pavlov, Geni. Mereka menyatakan bahwa manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Jika ingin merubah tingkah laku manusia, perlu dipersiapkan kondisi lingkungan yang mendukung ke arah perubahan itu.
Teori ini dikenal dengan teori belajar karena menurut mereka seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menurut paham eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirta Raharja dan Lasula tahun 2000 sebagaimana yang pertama kemampuan menyadari diri, yang kedua kemampuan bereksistensi, yang ketiga kata hati, yang keempat moral, yang kelima kemampuan bertanggung jawab, yang keenam rasa kebebasan, yang ketujuh kewajiban dan hak, yang kedelapan kemampuan menghayati kebahagiaan. Poin yang ketiga, pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu yang pertama al-insan. Manusia disebut al-insan karena dia sering menjadi lupa sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Yang kedua an-nas. Sedangkan kata anas terambil dari kata an-naus yang berarti gerak, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata wan-nas yang berarti nampak. Digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia, baik dalam arti jenis makhluk atau sekelompok tertentu dari manusia. Yang ketiga al-bashar. Manusia disebut al-bashar karena dia cenderung perasa dan emosional, sehingga perlu disabarkan dan didiamkan. Yang keempat, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihi wasallam, sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya, misalnya dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana ia akan kembali. Hakikat manusia menurut pandangan Islam dikemukakan oleh Syafril tahun 2010, yaitu yang pertama, manusia makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh. Yang kedua, manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. Yang ketiga, manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat keempat, yaitu artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang keempat, manusia sebagai hamba Allah. Yang kelima, yang keempat, manusia sebagai hamba Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Poin yang keempat yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia. Menurut Mudia Harjo tahun 2001 dan Umar Tirta Raharja tahun 2000, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah diantaranya yang pertama, dimensi keindividualan. Lisan mengartikan individu sebagai orang atau seorang, sesuatu yang merupakan suatu keuntungan yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosial, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung. Karena itu maka pengertian susila berkembang sehingga menjadi perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantara alat indranya, diyakini akan adanya kekuatan supernatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Untuk dapat berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada kekuatan tersebut, diciptakanlah mitos-mitos. Misalnya untuk meminta sesuatu dari kekuatan-kekuatan tersebut dilakukan bermacam-macam upacara, menyediakan sesajen dan lain-lain. Poin yang kelima yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya
Pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Setiap manusia lahir dikaruniai potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Di antara poin-poinnya yaitu pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan faktor kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Optimisme ini timbul berkat pengaruh perkembangan iptek yang sangat pesat yang memberikan dampak kepada peningkatan perekayasaan pendidikan melalui teknologi pendidikan. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses perkembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan. Untuk ditangani misalnya dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan ataupun domain efektif dominasi oleh pengembangan domain kognitif. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu hakikat pendidikan. Apa itu hakikat pendidikan? Yang pertama kita akan membahas pengertian pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifat sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Yang pertama, menurut Teraka Joni 1982, pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, menurut Minangkabau. Falsafah yang dikemukakan oleh masyarakat Minangkabau yaitu alam tak kambang jadi guru. Ini berarti semua kejadian, pengalaman, dan perkembangan yang terjadi baik perkembangan teknologi yang melibatkan perubahan pada masyarakat maupun yang lainnya dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pendidikan. Yang keempat, menurut Tilar, ada 3 hal yang perlu dikaji kembali dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan tidak dapat dibatasi hanya sebagai suling belaka. Yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan inteligensi akademik peserta didik. Yang ketiga, pendidikan ternyata bukan hanya membuat manusia pintar, tetapi yang lebih penting ialah manusia yang berbudaya dan menyadari hakikat tujuan penciptanya. Yang kelima, menurut Freire, hakikat pendidikan adalah pembebasan. Pendidikan tidaklah dibatasi oleh metode dan teknik pengajaran bagi anak didik. Yang keenam, menurut Plato, filsuf Yunani mengatakan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan terciptanya kesempurnaan. Yang ketujuh, menurut Aristoteles, filsuf terbesar Yunani, Guru Iskandar Makedoni mengatakan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan akal untuk pembelajaran. Yang kesembilan yaitu John Dewey. Menurut John Dewey, filsuf Chicago pada tahun 1859 Masehi sampai 1952 Masehi mengatakan bahwa pendidikan adalah membentuk manusia baru, memulai perantara karakter dan fitrah, serta dengan mencontoh peninggalan-peninggalan perhatian pendidik. Selanjutnya, menurut pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Dinas Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesuatu. Selanjutnya, menurut pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Dinas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, tujuan pendidikan. Praitno pada tahun 2005 dan Pokja pengembangan peta keilmuan pendidikan tahun 2005 mengemukakan bahwa dalam peristiwa pendidikan, tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan tersebut. Peserta didik, orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di dalam peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana hubungan manusia dengan hakikat pendidikan. Berbagai pandangan tentang hakikat manusia telah mewarnai proses pendidikan, khususnya dalam hal pembelajaran. Pandangan-pandangan ini berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi guru untuk memiliki pendekatan yang sesuai dalam praktik pembelajaran. Di antara pandangan hakikat manusia yang berpengaruh dalam pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Motivasi belajar harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua, menurut pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukanlah kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Menurut Power pada tahun 1982, kita adalah apa kita adanya, dan kita melakukan apa yang kita lakukan. Tidak karena suatu kekuatan misterius terhadap kemauan manusia, namun karena tekanan luar atas, kekurangannya, kesamaan kontrol yang membuat kita terperangkap dalam suatu jaringan yang tidak fleksibel. Apapun kita adanya, kita tidak dapat menjadi kapten dari nasib kita atau penguasa jiwa kita. Guru hanya perlu mengetahui bahwa semua pembelajaran adalah mengkondisikan dan mengikuti 4 langkah berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dalam bentuk konkret atau dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, membangun suatu prosedur untuk mencatat perilaku-perilaku spesifik yang menghitung frekuensi perilakunya. Yang ketiga, untuk masing-masing perilaku, identifikasi suatu penguat atau reinforcer yang tepat. Yang keempat, pastikan bahwa para siswa menerima reinforcer sesegera mungkin setelah menunjukkan suatu perilaku yang diharapkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video minggu depan.